Istri tengah hamil 8 bulan namun ternyata kini ketahuan kalau sang suami ada sesuatu dengan temannya. Bahkan sang suami dihabisi oleh temannya sendiri karena masalah uang saat melakukan. Senin 12 Juli 2021, pagi-pagi petani bernama Sutejo menemukan sesuatu saat tengah menggarap tanaman. Sutejo menemukan plastik hitam, namun saat itu dirinya curiga hingga akhirnya Sutejo memanggil Eeng untuk bersama-sama membuka plastik yang mencurigakan tersebut. Ternyata saat dibuka keduanya, isinya ternyata jasad seseorang. Keduanya kaget hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun datang usai mendapat laporan, membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Polisi pun memberi keterangannya kalau laki-laki tersebut mempunyai ciri-ciri. Pria berusia kira-kira di antara 30 tahunan, mempunyai kulit berwarna putih, berkumis, bercambang dan juga berjenggot. Identitasnya masih misteri karena saat ditemukan tak ada identitas korban di dekatnya. Polisi terus bekerja keras untuk mendapatkan identitas korban hingga akhirnya dengan sidik jari korban, pihak kepolisian menemukan siapa identitas korban tersebut. Korban tersebut bernama Dede Saputra, lahir di tahun 1989, berumur 30 tahun dan tinggal di daerah Kebon Kelapa di dekat situ. Pihak kepolisian langsung saja menghubungi keluarga korban. Akhirnya pihak dari keluarga korban memberikan keterangan. Sang kakak menyebutkan korban sendiri baru saja menikah setahun lalu dan sang istri kini tengah hamil 8 bulan. Keluarga sempat mencari di mana keberadaan korban, terutama sang istri yang tak tahu di mana suaminya berada. Korban sendiri adalah guru honorer, sama dengan sang istri. Korban mengajar di salah satu sekolah. Namun korban pun punya usaha lain. Selama ini korban mempunyai konter handphone dengan nama Dede Seluler. Selama ini korban tinggal bersama mertuanya, ibu dari sang istri. Saat malam itu korban mengaku akan ke rumah sang orang tua, namun ditunggu-tunggu di rumah ibunya pun tak datang. Ibunya mengira korban tak jadi menginap di rumahnya. Hingga akhirnya sang ibu kaget karena mendengar sang anak ditemukan sudah tak bernyawa. Saat masih dalam penyelidikan, pihak kepolisian dikagetkan dengan pemberitaan ada yang menemukan motor korban. Saat pihak kepolisian datang, ternyata motor korban terparkirkan di depan salah satu swalayan yang memiliki CCTV. Langsung saja pihak kepolisian melihat CCTV tersebut. Ternyata ada 2 orang lelaki yang memakai motor tersebut, menyimpan motor tersebut dan memarkirkan hingga meninggalkan motor itu. Pihak kepolisian langsung memburu pelaku. Tak sampai 1 hari pihak kepolisian menemukan identitas pelaku. Sampai akhirnya jam 4 pagi pihak kepolisian langsung menangkap salah satu pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Ya, pihak kepolisian langsung menangkap Syariah Aswad di rumahnya sendiri. Polisi juga berhasil menangkap Bagas Maulana yang mencoba kabur, namun langsung didor pihak kepolisian. Bagas pun nampaknya tak bisa mengelak lagi, mengaku kalau dirinya menghabisi pelaku karena sering dibohongi. Janjinya saat usai melakukan membayar 750.000, namun selalu dibayar 300.000. Apalagi pasca pelaku sudah menikah, Bagas mengaku tak pernah diberi uang lagi oleh pelaku. Dari permasalahan ini akhirnya terbongkar kalau ternyata sang korban adalah penyuka sesama jenis. Sang istri mengaku kaget apalagi sang istri tahu usai korban sudah tiada dan kini sang istri pun tengah hamil 8 bulan anak korban. Bagas pun akhirnya bercerita awal perkenalan dirinya dengan korban. Mereka berkenalan di tempat futsal. Saat itu mereka kerap beberapa kali bertemu dan merasa cocok satu sama lain dari komunikasi usai berkenalan di tempat futsal. Apalagi saat Bagas mau menukar handphone, nampak sang korban tak mau menerima uang, lebih memilih berpacaran dengan Bagas. Saat itu Bagas mencoba menolak, namun akhirnya luluh juga karena sering diberikan uang oleh korban. Bahkan Bagas pun secara terang-terangan mengungkapkan dirinya dengan korban sering melakukan. Mereka melakukan di Dede Seluler, di rumah Bagas, bahkan di beberapa hotel. Korban kerap berbohong masalah keuangan usai melakukan, apalagi kini pasca setelah menikah, korban nampak makin sering berbohong. Membuat Bagas kesal yang akhirnya Bagas pun bercerita kepada Syarial. Syarial pun mengungkapkan dulu saat dirinya masih sering dipakai korban, sama
dirinya pun pernah sakit hati karena kebohongan-kebohongan korban. Akhirnya usai obrolan itu keduanya pun berencana untuk menghabisi korban. Saat itu Sahrial yang datang duluan ke gubuk tersebut langsung bersembunyi. Namun dari Bagas yang akhirnya menelepon korban mengajak korban untuk bertemuan di gubuk tersebut, keduanya pun datang ke gubuk tersebut tanpa korban curiga. Di gubuk itu mereka ngobrol, bahkan mereka pun melakukan pembayaran 300 lagi, membuat Bagas marah dan kesal kepada korban yang langsung saja Bagas pun mengeluarkan senjata tajamnya. Menusukkan beberapa kali kepada korban, Sahrial pun keluar dan membantu Bagas untuk menganiaya korban hingga akhirnya korban pun lemas. Sahrial dan Bagas pun akhirnya mengambil uang korban dan membaginya, bahkan membawa motor korban setelah sebelumnya korban dimasukkan ke plastik ikan, dibungkus dan ditinggalkan begitu saja. Tak mau ribet masalah motor korban, keduanya pun langsung memarkirkan motor tersebut di salah satu depan swalayan. Mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing seakan tak terjadi apa-apa dan mandi membersihkan dirinya hingga akhirnya masalah ini terbongkar dan mereka diamankan. Terlihat di pengadilan, istri korban dan juga orang tua korban nampak tak bisa menerima kenyataan atas berpulangnya korban. Ibu dari korban mengecam dan menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Begitu juga sang istri yang nampak sedih karena ternyata sang anak lahir tanpa melihat sang ayah. Di luar korban adalah penyuka sesama jenis menurut keluarga. Korban adalah lelaki yang bertanggung jawab. Korban juga baik, tak pernah punya musuh. Bahkan di mata banyak orang memang korban dikenal lelaki yang bertanggung jawab dan ramah. Dari permasalahan ini dua pelaku yang kerap berbelit-belit saat di persidangan dan membuat Bapak Hakim marah karena selalu dengan penyangkalan. Hingga akhirnya hakim memutuskan keduanya divonis hukuman seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus kali ini. Terima kasih udah nonton videonya, ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.